Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Eksplorasi Sejarah. Erwin Rommel adalah jenderal Jerman yang terkenal di periode Perang Dunia Kedua. Ia adalah jenderal yang sangat dihormati, baik itu oleh kawan serta lawannya. Dijuluki sebagai Desert Fox atau si rubah gurun yang keahliannya di medan perang membuatnya sangat disegani oleh berbagai kalangan dan dianggap sebagai pahlawan oleh rakyat Jerman. Nama Rommel terkenal luas karena kampanye militernya di front Afrika Utara selama Perang Dunia Kedua melawan pasukan sekutu, di mana dengan keahlian dan kelincahannya dalam memobilisasi pasukan di gurun tandus, membuatnya menjadi jenderal yang sangat tangguh dan sangat sulit dilawan oleh pasukan sekutu. Selain itu, Rommel juga disegani oleh musuh-musuhnya karena tindakannya yang dianggap adil dan jujur di dalam menjalankan strategi perangnya. Karena itu, meski keterlibatannya dengan rezim Nazi Jerman, nama Erwin Rommel masih disegani oleh orang-orang Jerman modern. Hal ini terjadi karena Rommel ini sebenarnya merupakan seorang nasionalis Jerman yang tidak menyukai partai Nazi dan apa yang mereka lakukan atas tanah Jerman selama masa kekuasaan Hitler. Akibatnya, perwira Jerman bergelar Marsekal Lapangan itu akan memiliki nasib yang tragis karena namanya tersangkut di dalam sebuah konspirasi untuk membunuh Hitler, di mana si Rommel sendiri sama sekali tidak memiliki bagian dari konspirasi tersebut, hal yang tentu saja masih menjadi perdebatan. Seperti apakah kisah hidupnya? Ayo kita simak secara singkat. Erwin terlahir di kota Heidenheim di wilayah selatan Kekaisaran Jerman pada tanggal 15 November 1891 dengan nama lengkap Johannes Erwin Eugen Rommel. Terlahir dari pasangan Erwin Rommel Senior dan Helena von Loos. Rommel sendiri adalah anak ketiga dari 5 bersaudara. Mereka adalah keluarga sederhana yang ayahnya bekerja sebagai seorang guru, membuat Rommel kecil ini tumbuh menjadi anak yang pandai. Pada masa itu, menjadi seorang tentara adalah impian bagi banyak anak-anak muda Jerman karena tradisi mereka. Tapi keluarga Rommel sendiri tidak memiliki minat untuk bergabung di dalam militer Kekaisaran Jerman di saat itu. Kakak perempuannya Rommel akan menjadi guru seni, sedangkan 2 adik laki-lakinya akan menjadi dokter gigi dan penyanyi opera. Ayahnya Rommel yang sebelum menjadi guru sempat mengabdi sebagai perwira artileri mendorong Rommel untuk menjadi perwira militer. Rommel pun setuju dan bergabung dengan Resimen Infanteri Württemberg nomor 124 di usianya yang ke-18 tahun sebagai seorang kadet. Bermulai dari tahun 1910, ia menimba ilmu di Sekolah Kadet Militer Danzig yang setelah lulus diangkat menjadi letnan di tahun 1912. Selama masa pendidikannya ini, Rommel nanti akan bertemu dengan jantung hatinya, Lucia Maria Mollin. Sebelum Perang Dunia Pertama bermulai, Rommel sempat bertugas militer di kota Ulm. Di tahun 1914, Perang Dunia Pertama pun terjadi dan Rommel ini akan ditempatkan di garis depan, baik itu di Prancis, Romania, dan Italia. Rommel mulai menunjukkan keahliannya di medan perang di saat ia bertugas di front barat melawan pasukan Prancis. Ia dikenal sebagai seorang pemimpin yang mengenal erat setiap pasukannya, serta memiliki keberanian yang besar di dalam memimpin langsung tentaranya di medan perang. Rommel menggunakan berbagai taktik untuk mengejutkan musuh-musuhnya seperti menyerbu posisi musuh dengan bantuan artileri dari belakang dan posisi sayap yang kokoh untuk mengepung posisi musuh. Rommel berhasil memenangkan berbagai pertempuran kecil yang membuatnya sangat dihormati oleh bawahannya. Sehingga di bulan Januari tahun 1915, Rommel nanti akan diberikan penghargaan militer salib besi tingkat 2 karena keberanian dan keahliannya di medan perang, kemudian akan dinaikkan pangkatnya menjadi letnan 1. Salah satu prestasi militer paling terkenal Rommel di Perang Dunia ke-1 adalah keterlibatan unit militernya di pertempuran Caporetto di Italia. Caporetto adalah wilayah pegunungan yang sulit untuk dilewati. Pasukan Rommel sendiri pada waktu itu sangatlah minim dalam bakal amunisi dan makanan. Tapi meski begitu, dengan menggunakan taktik penyusupan, Rommel berhasil mengalahkan pasukan Italia hanya dalam waktu 2 hari saja.
Sekitar 9.000 pasukan tentara Italia akan ditangkap oleh pasukan Rommel dengan 150 diantaranya merupakan perwira tinggi. Memanfaatkan momentum itu, Rommel kemudian berhasil menangkap kota Longarone, menggunakan pasukannya yang kalah jumlah dengan menipu dan membuat pasukan Italia berpikir kalau mereka telah dikelilingi oleh satu divisi militer penuh. Sekitaran 10.000 tentara Italia menyerah akibat taktik licik Rommel ini. Karena kontribusinya di front Italia ini, Rommel akan diberikan penghargaan Paul Emery, salah satu penghargaan militer tertinggi di Jerman di saat itu. Kemudian di bulan Januari 1918, ia diangkat ke pangkat kapten, berposisi sebagai anggota staf Kor Angkatan Darat ke-64. Selama masa Perang Dunia Pertama ini juga, Rommel akan menikah dengan pacar lamanya, Lucia Maria, di mana mereka akan dikaruniai seorang anak bernama Manfred Rommel. Setelah Perang Dunia Pertama selesai, Rommel akan ditugaskan untuk menjaga ketertiban dan memadamkan berbagai bentrokan dan kerusuhan yang merajalela di seluruh tanah Jerman akibat anjloknya perekonomian negara. Hal ini terjadi karena Jerman adalah pihak yang kalah di Perang Dunia Pertama, sehingga dihukum secara berat oleh pihak Triple Entente untuk membayar reparasi dan kerugian berbagai negara di perang tersebut. Hal ini membuat perekonomian Jerman runtuh, membuat banyak rakyat Jerman kehilangan pekerjaan mereka, dan berujung pada demo, bentrok, dan kerusuhan. Berbagai partai politik juga bermunculan dan berambisi untuk bisa mengembalikan Jerman kembali ke puncak kejayaannya, termasuk Partai Komunis dan Partai Nazi yang dipimpin oleh Hitler. Di tahun 1919, Rommel sempat ditugaskan untuk memadamkan pemberontakan pasukan komunis revolusioner di kota Lindau. Banyak orang mengira Rommel akan menyerang pasukan komunis yang telah mengambil alih kota itu. Tapi Rommel malah memilih jalan damai dengan melakukan perundingan dengan pemimpin komunis yang pada akhirnya berhasil memadamkan pemberontakan ini. Hal yang sama juga dilakukan oleh Rommel di kota Swabihmund dan wilayah Ruhr, di mana Rommel berhasil mengambil alih pemerintahan dari tangan pemberontak komunis tanpa pertumpahan darah dengan melakukan negosiasi dan perundingan. Hal ini membuat ketenaran Rommel semakin memuncak. Namanya tersebar di seluruh Jerman sebagai pemimpin militer yang tegar dan adil. Orang-orang memuji Rommel sebagai pemimpin yang berkepala dingin, dan pihak militer juga sangat menghormati taktik Rommel ini. Karena kemampuan Rommel ini, ia sempat diminta untuk menjadi instruktur di sekolah infanteri Dresden. Ia mengajar di sekolah militer ini dari tahun 1929 sampai 1933. Selama waktunya mengajar, Rommel sempat menulis sebuah buku yang akan diterbitkan di tahun 1934 yang berjudul Infantry Attack, di mana ia menceritakan tentang pengalamannya di medan perang serta memberikan analisis dan teori-teori militer. Buku ini akan menjadi bestseller di Jerman dan dipegang sebagai pedoman oleh banyak orang. Hitler adalah salah satu pemegang dan pembaca dari buku karangan Rommel ini. Setelah menjadi instruktur, Rommel akan naik pangkatnya lagi dan kali ini menjadi letnan kolonel, di mana ia ditugaskan sebagai komandan batalion di kota Goslar. Di kota Goslar inilah Rommel akan pertama kali bertemu dengan Adolf Hitler. Hitler kagum akan ketenaran Rommel dan tertarik dengan keahliannya, menjadikan Rommel sebagai perwira penghubung dari Kementerian Perang untuk pemuda Hitler, di mana ia akan bertugas sebagai pelatih militer. Disinilah perdebatan pertama dicatat terjadi antara Rommel dan Partai Nazi, di mana Rommel tidak setuju dengan berbagai proyek dan visi misi Hitler muda, membuatnya dikeluarkan dari posisinya ini. Meski begitu, Hitler tetap mempromosikan Rommel, dan kali ini sebagai komandan dari batalion pengawal Hitler, yang pada dasarnya bertugas sebagai pengawal pribadi Hitler. Yang menandakan kalau meskipun terjadi pertentangan ideologi antara Rommel dan Partai Nazi, Hitler tetap menghormati kemampuan Rommel. Sebelum Perang Dunia Kedua bermulai, Rommel sekali lagi akan dinaikkan pangkatnya menjadi mayor jenderal, yang beberapa hari setelahnya tentara Jerman menginvasi Polandia, memulai Perang Dunia Kedua.
Selama periode awal perang, Rommel akan selalu berada di sisi Hitler sebagai kepala pasukan pengawalnya dan memiliki jalur langsung ke telinga Hitler, memberikan nasihat dan saran kepada sang Führer. Di tahun 1940, Rommel akan ditugaskan untuk memimpin divisi Panzer ke-7 di dalam invasi Jerman ke Perancis. Rommel kembali menunjukkan keahliannya di medan perang. Dia memimpin pasukan Panzer itu dengan lincah dan cepat, memimpin dari garis paling depan. Kelincahan dari pasukan Rommel ini membuat pasukan sekutu ketar-ketir akan serangan Rommel yang sering muncul secara mendadak, menyerang mereka dari arah yang tidak mereka perkirakan. Karena hal ini membuat pasukan cepat Rommel dijuluki sebagai Ghost Division atau divisi hantu. Di tahun 1941, Rommel akan ditugaskan untuk memimpin pasukan utama Jerman di Afrika Utara. Bertugas untuk membantu sekutu mereka, Italia, yang kala itu telah babak belur dipukul oleh pasukan Inggris. Di padang gurun Afrika Utara inilah ketenaran Rommel akan mencapai puncaknya. Secara teknis, Rommel berada di bawah kendali Jenderal Italia Garibaldi. Tapi secara praktik, Rommel akan memimpin seluruh tentara Korps Afrika secara independen. Para petinggi meminta Rommel untuk melakukan taktik pertahanan, tapi Rommel ini malah menolak dan memilih untuk menggunakan taktik menyerang. Pasukan Inggris yang mengira Rommel akan mematuhi perintah atasannya itu tentu saja terkejut ketika pasukan Panzer Rommel tiba dan menyerang posisi mereka. Dan dalam beberapa bulan saja, Rommel berhasil memukul mundur pasukan Inggris sampai ke perbatasan Libya dan Mesir. Rommel mengandalkan taktik Blitzkrieg, yaitu taktik serangan kilat, di mana pasukan Panzer dengan cepat dan jitu akan memukul posisi utama musuh dan pasukan infanteri akan menyelesaikan sisanya. Selain itu, Rommel juga sering menggunakan taktik manuver pengepungan samping dan belakang, di mana dengan memanfaatkan topografi medan perang, Rommel membawa pasukannya untuk mengepung posisi musuh dari samping dan belakang. Karena kelincahan Rommel inilah pasukan sekutu akan menjuluki Rommel sebagai The Desert Fox atau si rubah gurun. Karena prestasi inilah pula Hitler akan menaikkan pangkat Rommel sebagai Field Marshal atau Marsekal Lapangan, pangkat tertinggi bagi seorang perwira di dalam pasukan tentara Jerman. Ketika banyak jenderal Nazi Jerman melakukan kejahatan perang selama masa konflik ini, Rommel dan pasukannya terkenal dengan praktiknya yang adil dan jujur di dalam medan perang. Mendapat pujian dari Perdana Menteri Inggris itu sendiri, Winston Churchill, menjadikan Rommel sebagai jenderal Nazi Jerman yang disegani oleh musuh-musuhnya. Di tahun 1943, Rommel akan dipindahkan lagi tugas militernya. Kali ini akan berposisi sebagai kepala pasukan Jerman di Prancis. Tugasnya adalah membangun dan mengawasi benteng pertahanan Jerman di sekitar pesisir pantai Eropa, di mana Jerman tahu kalau pasukan sekutu akan melakukan invasi dari laut. Benteng pertahanan ini dikenal sebagai Tembok Atlantik. Rommel pada awalnya ingin menempatkan seluruh divisi Panzer di dekat pesisir pantai untuk bisa menahan invasi sekutu dan tidak memberikan mereka ruang untuk bermanuver. Tapi Hitler malah menolak strategi Rommel dan menempatkan divisi Panzer itu di pedalaman. Dan benar saja, di bulan Juni tahun 1944, pasukan sekutu berhasil mendarat di Normandia, Prancis dengan 1 juta tentara. Rommel yang pada waktu itu sedang berada di Jerman untuk merayakan pesta ulang tahun istrinya, dengan cepat pergi ke Prancis untuk memimpin upaya pertahanan Jerman, di mana ia akan menderita cedera parah setelah mobilnya diserang oleh pesawat tempur sekutu. Di waktu ini, Rommel telah menunjukkan ketidaksukaannya terhadap kepemimpinan Hitler. Rommel tahu kalau Jerman sudah tidak memiliki kemampuan untuk melanjutkan perang, dan semakin sering berdiskusi dengan bawahannya tentang kemungkinan Jerman untuk bernegosiasi damai dengan sekutu. Banyak juga petinggi-petinggi Nazi Jerman yang ingin menggulingkan Hitler. Mereka bahkan sempat meminta Rommel untuk menjadi pemimpin Jerman setelah mereka menggulingkan Hitler. Tidak diketahui apakah Rommel setuju atau tidak akan proposisi ini. Tapi kita tahu kalau Rommel sebenarnya tidak tahu kalau para konspirator ini berencana untuk membunuh Hitler, bukannya untuk menggulingkan Hitler dan membawanya ke pengadilan. Rencana untuk membunuh Hitler yang dikenal sebagai plot Juli itu gagal total, karena bom yang mereka tujukan kepada sang Führer berhasil meledak tapi tidak membunuhnya.
Akibatnya, banyak anggota dari konspirasi ini tertangkap dan nama Rommel juga terbawa. Dan sekali lagi, Rommel sama sekali tidak tahu akan rencana pembunuhan Hitler ini. Meskipun begitu, nasib Rommel telah tertanam erat. Di tanggal 14 Oktober 1944, dua perwira tinggi Jerman datang ke rumah Rommel dan menaikkannya ke dalam mobil. Di dalam perjalanan, Rommel diberikan 3 pilihan. Pilihan pertama, Rommel akan datang dan berhadapan langsung dengan Hitler, di mana ia akan dicap sebagai pengkhianat. Pilihan kedua, ia akan diadili oleh pengadilan yang sama saja dengan hukuman mati. Dan pilihan ketiga, bunuh diri. Rommel memilih untuk bunuh diri dengan menelan kapsul sianida, di mana Rommel akan diberikan jaminan kalau keluarga dan orang-orang terdekatnya akan diampuni oleh Hitler. Rommel sendiri akan diberikan pemakaman kenegaraan, di mana publik umum diberikan alasan kematian Rommel sebagai cedera berat akibat serangan dari pasukan sekutu. Ia akan dikuburkan di Herlingen, di mana setelah perang, makamnya akan sering dikunjungi oleh berbagai orang, termasuk lawan-lawannya di medan perang, yang memberikan penghormatan terakhir kepada sang merseka lapangan ini. Nah, itulah kisah singkat dari Erwin Rommel, seorang jenderal yang sangat disegani oleh rakyat Jerman hingga saat ini. Semoga kisahnya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih telah menonton, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.